Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat sore untuk kita semua. Sebuah nikmat yang sangat besar adalah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bernafas di bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bernilai ibadah, khususnya puasa. Hadirin yang dirahmati Allah, insya Allah selama 7 menit ke depan kami akan menemani semua di sore hari ini. Sebelumnya, izinkan saya berpantun belajar dengan guru matematika. Setelah itu pulang ke rumah. Sebelum kuntum dibuka, mari bersama ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan kisah perjalanan sahabat Nabi yaitu Salman Al-Farisi dalam mencari kebenaran agama yang sesungguhnya. Sebelum itu, saya akan menyampaikan biografinya terlebih dahulu. Salman Al-Farisi merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki nama lengkap Wabah bin Hud Hasan. Nama panggilannya adalah Abu Abdillah dengan gelar Salman Al-Khair. Salman Al-Farisi lahir dari seorang penyembah api yang kuat dan didaulat menjadi kepercayaan umat beragama sebagai penjaga api pada saat itu. Salman Al-Farisi berasal dari Isfahan, Persia yang sekarang adalah negara Iran. Salman Al-Farisi dikenal sebagai sosok yang memiliki ide-ide brilian dan tubuh yang kuat. Salman Al-Farisi dilahirkan dari kalangan yang sangat kaya. Orang tuanya memiliki perkebunan yang sangat banyak, hartanya tidak kekurangan. Salman Al-Farisi merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicinta dan disayangi sang ayah, sehingga Salman menghabiskan kesehariannya berdiam di rumah. Sebagai seorang Persia, ia menganut agama Majusi. Akan tetapi, ia tidak merasa nyaman dengan agama yang tersebut. Pada suatu hari, ayah meminta Salman untuk pergi ke kebun kurma dan melakukan beberapa pekerjaan. Dalam perjalanan, ia melewati salah satu gereja Nasrani. Ia mendengar suara nyanyian dan ia melihat beberapa orang sedang sembahyang. Kemudian, ia pun masuk ke gereja itu untuk mengetahui apa yang sedang mereka lakukan. Setelah mengetahui peribadatan mereka, ia mengungkapkan bahwa agama ini lebih baik dari agama yang dianutnya selama ini. Nah, saat matahari terbenam, ia pun pulang dan ia pun tidak mengerjakan tugas dari ayahnya sama sekali. Sesampainya di rumah, ayahnya sangat marah setelah mengetahui apa yang telah dilakukan Salman. Kemudian, Salman dirantai kakinya dan dipenjara di rumahnya. Suatu hari, ada serombongan orang Nasrani diutus untuk menemui Salman. Ketika mereka hendak pergi, Salman berusaha melepaskan rantai di kakinya dan pergi bersama mereka hingga ke Syria. Ia mulai mencari agama yang dapat menenteramkan hatinya. Perjalanan Salman Al-Farisi dalam mencari kebenaran agama sungguh panjang dan berliku. Salman Al-Farisi belajar agama dari beberapa sosok alim dan berpindah-pindah kota. Saat di Syam, ia bertanya dan mencari sosok paling alim di antara orang dalam agama mereka. Kemudian seorang pendeta ditunjuk oleh mereka. Salman Al-Farisi akhirnya memutuskan mendatangi sang pendeta dan berkata bahwa ia menyukai agama Nasrani dan akan berkhidmah di gereja. Namun Salman menemukan sesuatu yang buruk dari pendeta itu.
Salman bercerita bahwa pendeta itu memerintahkan kaumnya untuk membayar sedekah untuk dirinya sendiri dan tidak memberikannya kepada orang-orang miskin. Tak berselang lama, pendeta itu meninggal. Lantas Salman membuka tabir kebohongan pendeta itu kepada masyarakat sekitar, sehingga mereka enggan menguburkan jenazah pendeta itu. Namun, sebelum sang pendeta meninggal, Salman bertanya dan meminta wasiat siapa yang akan diikutinya setelah pendeta itu tiada. Sang pendeta kemudian menunjuk kepada seorang laki-laki di Musil, kota besar di barat laut Irak. Berbeda dengan pendeta tadi, sosok laki-laki yang ia temui di Mesir ini adalah penganut agama yang baik budi serta akhlaknya, sehingga Salman betah tinggal di sana. Kemudian berulang, sosok yang diikuti Salman juga meninggal. Lantas ia meminta kembali wasiat kepada siapa dia harus belajar setelah ini. Laki-laki itu mewasiatkan Salman untuk bergabung dengan seseorang di Amuria, sebuah kota yang merupakan bagian dari wilayah timur Kekaisaran Romawi. Setelah mendatangi orang yang dimaksud, Salman kemudian bekerja dengan upah beberapa ekor sapi dan seekor kambing. Ajal mendekati laki-laki Amuriyah tersebut. Salman kemudian mengulang permintaannya, namun kali ini jawabannya berbeda. Laki-laki itu berkata bahwa ada seorang nabi yang berasal dari Arab, tanda-tandanya tidak dapat disangkal lagi. Dia akan berlindung di pohon kurma yang terletak di antara batu. Dia akan memakan makanan yang diberikan kepadanya sebagai hadiah. Kemudian Salman Al-Farisi pergi ke Hijaz. Dalam perjalanannya, ia bertemu sekelompok orang. Salman Al-Farisi menawari semua yang dimilikinya jika orang-orang tersebut bisa membawanya ke Arab Saudi. Namun beberapa dari mereka mengkhianatinya dengan menjualnya sebagai budak kepada orang Yahudi. Orang Yahudi itu menjualnya kepada orang Yahudi lainnya dan bersamanya Salman dibawa ke Madinah. Ketika melihat Madinah, Salman Al-Farisi segera menyadari bahwa inilah tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung. Di Madinah, Salman melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beriman kepadanya. Untuk memerdekakan Salman, Nabi membelinya dengan 300 pohon kurma dan 140 gram emas atau 40 rupiah. Dalam beberapa peperangan, Salman selalu turut serta mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk peperangan Khandaq. Pada perang tersebut, Salman mengatur strategi, yaitu membuat parit yang sangat besar mengelilingi kota Madinah. Strategi yang dibuat oleh Salman merupakan sebuah strategi baru di kalangan Arab. Saat itu terbukti dengan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam berhasil memenangkan perang tersebut. Setelah Rasulullah SAW meninggal, pada masa itu, pada kekhalifahan Umar bin Khattab, Salman diangkat menjadi gubernur di kota Kufah. Saat menjadi gubernur, ia tetap rendah hati sampai ada orang yang menyangka beliau itu adalah seorang kuli. Namun, Salman menanggapinya dengan ramah dan ia pun memiliki 5 dirham dari Baitul Mal sebagai gaji beliau menjadi gubernur. Namun, uang tersebut disedekahkan. Ia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menganyam keranjang. Setelah melalui perjalanan yang panjang sebagai gubernur, akhirnya Salman wafat dan dimakamkan di Madinah. Beberapa pelajaran yang bisa diambil dari kisah perjuangan kehidupan Salman Al-Farisi mencari kebenaran agama adalah berpegang pada keimanan lebih kokoh dari seluruh perayuan. Jika gigih memperjuangkan keimanan, maka urusan dunia terasa ringan. Takaran keimanan seseorang adalah mencintai dan membenci karena Allah. Saling tolong menolong adalah gambaran dan wujud hidup bermasyarakat.
perjalanan menuntut ilmu dipenuhi hambatan dan rintangan, dan kesabaran berbuah kebaikan. Demikian kultum yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan keteladanan beliau dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah, khilaf atau keliru datangnya dari kami sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Parfum di Cidahu. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.